Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Andri Ilham MA selaku pembimbing dari BEM PBA UNJ 2023. Yang terhormat Al-Ustadz Naufal Ahlan beserta jajarannya selaku pengurus dari Panti Asuhan Siti Walidah, yang sama-sama kami hormati juga Akhuna Fatur Ramadan dan Akhuna Albi Hazimi selaku ketua dari BEM PBA UNJ 2023 dan ketua pelaksana Buka Pintu 2023 Akhuna Rizky Ashri Ramadan, serta adik-adik dari Panti Asuhan Siti Walidah yang kakak banggakan dan kakak cintai, juga kakak-kakak mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Allahumma fasalli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar wa tilyatil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adadan ni'ami wa ifdalih. Alhamdulillah, adik-adik, puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beribu bahkan tak terhingga nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam rangka buka bersama di kediaman adik-adik sekalian. Salawat beriringkan salam tetap tercurahkan ke hari baginda besar kita, ialah suri tauladan kita, pemimpin revolusi mental, ialah habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad, yang telah membawa kita selaku umatnya dari zaman gelap gulita hingga terang benderang seperti sekarang ini. Terang bukan karena adanya lampu, tapi terang karena adanya ilmu. Liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah adik-adik, gimana nih puasanya, pada lancar nggak nih kira-kira? Kalau lemes-lemes banget ini. Oke adik-adik dan kakak-kakak sekalian, sebelum kita melanjutkan ke acara kita yang selanjutnya, yaitu buka puasa bersama, sebelum kita menjamu hidangan yang telah kita siapkan, alangkah baiknya kita mengisi kekosongan waktu kita dengan sama-sama mengkaji, sama-sama belajar beberapa hadis yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebelumnya kakak mau tanya nih sama adik-adik, sama kakak-kakak sekalian, ada yang tahu nggak sih apa itu artinya hadis? Coba ada yang tahu nggak? Yang tahu boleh angkat tangan. Oke. Nggak tahu, Kak. Oke adik-adik, jadi intinya hadis itu merupakan kalam Rasul. Hadis merupakan kalam Rasul, sifat Rasul, perilaku Rasul yang mana menjadi tauladan atau panutan bagi kita semua selaku umatnya. Lalu adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji. Malu banget kan? Nggak apa ya? Ya bismillah. Oke adik-adik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hadis dari kalam Rasulullah SAW yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini sama-sama kita sedang melaksanakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rezekinya ingin dilimpahkan, rezekinya ingin dimudahkan, ingin dilancarkan, dan juga barang siapa yang umurnya ingin dipanjangkan,
maka hendaklah ia menjalin tali silaturahim. Dari hadis demikian adik-adik telah kita ketahui bahwasanya kalau kita ingin rezeki kita dipanjangkan, ingin rezeki kita dimudahkan bahkan dilimpahkan, jika kita ingin umur kita dipanjangkan agar kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita setiap hari, maka hendaklah kita menjalin tali silaturahim. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kakak-kakak mahasiswa dan adik-adik dari panti ini telah melaksanakan silaturahim dengan harapan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memudahkan rezeki kita, Allah melimpahkan rezeki kita, dan insya Allah Allah panjangkan umur kita agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita di kemudian hari. Lalu adik-adik timbul pertanyaan, bagaimana cara bersilaturahim? Sedangkan ini hadis aja kak keluarnya pada zaman Nabi. Lalu bagaimana kak kita bersilaturahim sebagai orang modern, sebagai era generasi modern seperti sekarang ini? Kita tahu adik-adik kakak-kakak sekalian bahwasanya pada era modern ini segala aktivitas kita, segala kegiatan kita pasti banyak ataupun sedikit kita dasari dengan yang namanya gengsi. Kita misalnya kita mau kuliah kita pakai gengsi, kita mau sekolah kita pakai gengsi, harus pakai baju yang bagus, kita kuliah harus pakai baju yang bagus, kita mau kerja ke kantor harus pakai kendaraan yang bagus. Bahkan silaturahim juga didasari dengan yang namanya gengsi pada era modern seperti sekarang ini. Misalnya ada anak-anak muda zaman sekarang mau silaturahmi ke rumah temannya. Kayak misalnya kakak deh contohnya. Misalnya kakak mau silaturahmi, tapi karena kakak masih didasari dengan yang namanya gengsi, kakak mikir kakak nggak punya uang, kakak nggak punya sedikit uang untuk membelikan bingkisan ataupun tentengan kepada orang yang akan kakak silaturahim. Gara-gara kakak kebanyakan mikir, kakak bingung mau bawa apa, ujung-ujungnya nggak jadi silaturahim karena gengsi. Nauzubillah summa nauzubillah. Padahal adik-adik dan kakak-kakak sekalian, pada zaman dahulu, pada zaman Nabi menganjurkan kepada umatnya dengan hanya cukup kita mengkhawatirkan bagaimana keadaan saudara sesama muslim kita. Kita datang ke rumah saudara kita dengan maksud khawatir bagaimana kabar saudara kita. Kita datang, kita bertamu, kita bercengkrama, kita mengobrol, kita menanyakan kabarnya, bagaimana kabar dia, kabar keluarganya, dan kabar kerabat-kerabatnya. Itu sudah merupakan yang disebut namanya silaturahim. Tapi adik-adik dan kakak-kakak sekalian, kita di era modern ini juga harus menyesuaikan dengan keadaan kita sekarang. Ekonomi kita sudah cukup, kebutuhan kita sudah terpenuhi, maka kita haruslah bersilaturahmi dengan memberikan sedikit rezeki yang kita punya kepada siapa yang membutuhkan di sekitar kita. Lalu adik-adik, Rasulullah SAW juga menegaskan jikalau kita tidak boleh yang namanya memutus tali silaturahmi. Mengapa demikian? Karena Rasul bersabda dalam sabdanya, la yadkhulul jannata khati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Kalau kita nggak bisa bersilaturahim bawa tentengan, seenggaknya kita bisa bersilaturahim dengan metode Rasul. Dan jangan sampai kita memutus tali silaturahim. Mengapa? Karena Rasul menegaskan la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu adik-adik, ada satu hadis terakhir yang akan kita bahas pada kali ini, yang mana hadis ini tidak menghalalkan. Kalau nggak halal berarti haram. Rasul tidak menghalalkan kepada kita selaku umatnya, umat muslim, untuk sesama muslim saling diem-dieman, saling marah-marahan, saling diem-dieman, saling nggak mau tahu menau, acuh tak acuh, cuek lah pokoknya. Nah, dalam hadis ini Rasul bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. La yahillu li muslimin, tidak dihalalkan bagi seorang muslim. Tadi kalau nggak halal berarti haram, kalau haram berarti nggak boleh. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudara sesamanya lebih daripada 3 malam. Adik-adik mungkin tanya, kak kenapa harus sampai 3 malam? Kenapa nggak hanya 1 malam? Kenapa Rasul tidak menganjurkan kita hanya 1 malam, nggak boleh marah-marahan, selebihnya nggak boleh?
Rasul juga menyesuaikan terhadap kita selaku umatnya, bahwasanya umat-umat Rasul juga punya yang namanya, yang pertama, ego tersendiri, yang kedua punya nafsu tersendiri, yang ketiga punya perasaan pribadi masing-masing. Makanya Rasul membatasi dalam hadis tersebut maksimal 3 hari. Kalau udah lebih dari 3 hari nggak boleh. Mungkin hari pertama kita marahan sama teman kita kesel banget dah sama dia. Hari kedua kita kesel, kita sampai cari-cari itu kesalahan dia segala macam. Hari ketiga kita mulai sadar, nggak bisa kita kayak gini terus. Kita nggak boleh. Dalam hadis tersebut dilanjutkan, yaltaqiyani fayuridu haza wa yuridu haza. Jikalau di antara dua orang berselisih itu mereka bertemu, tapi mereka tidak saling menyapa, mereka hanya diem-dieman, ketemu gak ngobrol, ketemu gak negor, bahkan ketemu tidak mengeluarkan satu kata patah pun kepada lawannya, kepada temannya itu, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Dan di antara dua orang yang berselisih tadi, di antara dua orang yang diem-dieman tadi, yang lebih baik di antara mereka adalah yang lebih dahulu meminta maaf, yang lebih dahulu memberikan salam. Demikian adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik di sini ada yang lagi berantem sama temennya, udah lebih dari 3 hari apa belum? Kalau udah lebih dari 3 hari nggak boleh, itu haram. Berarti adik-adik bakalan dosa. Kalau belum sampai 3 hari, cepet-cepetan minta maaf duluan. Karena Rasul bersabda, wa khairuhuma allazi yabda'u bisalam. Di antara adik-adik mungkin lagi ada yang marahan, yang paling baik di sisi Allah yang lebih dahulu meminta maaf. Alhamdulillah. Jadi adik-adik, dari beberapa hadis yang kita bahas dapat disimpulkan, yang pertama, jikalau kita ingin rezeki kita panjang, rezeki kita dilimpahkan, dihalalkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jika kita ingin umur kita dipanjangkan agar kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita bisa main bola perlu umur yang panjang, kita bisa scroll TikTok butuh umur yang panjang, kita bisa belajar, mengaji, bermain di sana sini, tentu perlu dibutuhkan yang namanya rezeki dan juga umur yang panjang. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakannya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan ganjaran dari apa yang telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya ini. Yang kedua adik-adik, tadi sudah kita sama-sama bahas bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Jadi lebih baik kita bersilaturahim dengan ala kadarnya, dengan metode Rasul, dengan tidak membawa materi sedikit pun, daripada kita harus memutus tali silaturahim. Karena banyak zaman sekarang ini mereka saling bersaudara, tapi mereka bertentangan karena misalnya harta, karena mulut mereka yang sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Karena omong-omongan yang tidak enak, akhirnya mereka berselisih. Akhirnya mereka memutuskan untuk tidak saling berkomunikasi lagi. Mereka memutuskan untuk tidak menjalin ikatan saudara lagi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang saling memutuskan tali silaturahim, karena ganjarannya tidak akan masuk surga, kata Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adik-adik, berapa yang terakhir? Tadi apa sih yang terakhir hadisnya? Yang terakhir adik-adik, kita kalau lagi berantem gak boleh lebih dari 3 malam. Mengapa? Karena tadi juga telah dijelaskan oleh baginda Rasul, gak boleh kita berantem lebih dari 3 hari. Kalau ketemu lagi berantem gak boleh marah-marahan. Kalau lagi ketemu kita harus lebih dahulu berlomba-lomba. Kalau kita lagi berantem, kita harus berlomba-lomba lebih dahulu meminta maaf. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya di antara dua orang yang berselisih, di antara dua kaum yang berselisih, yang paling baik untuknya di sisi Allah adalah yang lebih dahulu meminta maaf, lebih dahulu mengucapkan salam. Alhamdulillah. Demikianlah adik-adik materi yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji dalam 3 hadis berikut ini dapat kita aplikasikan di kehidupan sehari kita, dan mudah-mudahan adik-adik semua di sini dilancarkan segala kegiatannya, dan kakak-kakak mahasiswa mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya, dimudahkan segala ujiannya, dan mudah-mudahan dapat diluluskan dengan predikat cum laude, dan juga dapat dilancarkan ujian-ujian akhirnya. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang benar, mohon diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan jikalau ada salah-salah kata, kakak mohon maaf, dan karena itu datangnya dari kakak pribadi. In uridu ilal islami mastata'tu, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.